Dan biasanya mereka itu ketika membela Ibnu Taimiyah itu membacakan pujian-pujian ulama kepada Ibnu Taimiyah. Misalnya pujian Asyuti. Bagaimana komentar Asyuti? Bahkan misalnya pujiannya Az-Zahabi. Misalnya mengatakan imamun, fakihun, hafidun atau apa alama. Itu kan pujian mengakui keilmuannya. Tidak ada yang mengingkari keilmuannya. Mestinya bukan itu. Kalau mau membantah ini bukan menghadirkan pujiannya, tapi hadirkan ulama yang membela dari bantahan. Misalnya Ar-Razi membantah Ibnu Taimiyah atau Ibnu Hajar membantah. Kamu cari ulama bukan yang muji Ibnu Taimiyah, tapi yang mengkritik bantahannya Ibnu Hajar itu. Jangan menurut saya Ibnu Hajar keliru, wah susah itu, udah ngelaut kalau begitu. Oh, Ar-Razi yang keliru itu, wah susah. Yang selalu kita dengar di konten-konten orang yang tidak terima atau mungkin niatnya mau menasehati atau apalah. Ketika ada konten yang isinya kritik kepada Ibnu Taimiyah, wabil khusus masalah akidahnya, selalu muncul pertanyaan, Anda siapa mengkritik Ibnu Taimiyah? Belum levelnya, kurang ajar kepada ulama, baru 7 tahun, jahil dan sebagainya. Padahal sebetulnya kalau kita mau jujur secara ilmiah, kalau bicara Ibnu Taimiyah lalu dikritik, jangankan sekarang, ulama yang sezamannya itu sudah puluhan yang mengkritik, bahkan menghakimi, ngajak debat, memvonis, mendiskusikan. Artinya bukan hal yang baru kali ini gitu. Dan orang-orang yang membuat konten mengkritik Ibnu Taimiyah itu ngebaca saja, bukan dia ngarang. Jadi kalau orangnya yang dipertanyakan, maka cara menjawabnya adalah saya baca kitab. Bagaimana kalau saya sajikan yang mengkritik adalah As-Sakhawi, yang mengkritik adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ar-Razi, As-Subki, Az-Zahabi. Apa masih mau ditanya siapa dia? Siapa Anda mengkritik? Jadi kuis ya. Jadi ini dari salah satu kitab yang isinya mengkritik Ibnu Taimiyah. Di pengantarnya itu dijelaskan ya, ini kitabnya Ibnul Muallim ya. Ini ulama yang masih sezaman ya, dekat sekali, sama-sama di abad ke-8 lah wafatnya ya, tahun 700-an. Di sini sebelum masuk kepada poin kritiknya Ibnul Muallim, di sini disebutkan hampir 60 ya ulama yang mengkritik Ibnu Taimiyah. Yang akan Anda jadikan objek sebagai pertanyaan, siapa Anda gitu. Ya ini jawabannya, siapa Anda mengkritik Ibnu Taimiyah. Jadi al-matlabu salis man radda ala Ibnu Taimiyah au min hajihi. Orang yang mengkritik Ibnu Taimiyah atau mengkritik manhajnya. Wabil khusus masalah akidah. Labudda an na'lama annabnal muallim lam yakun awwala alimin radda ala Ibnu Taimiyah au manhajahu atau au manhajihi ya, radda ala kan. Bal sabaqahu katsirun kulluhum istash'aru idma ma dhahaba ilaihi idma ma dhahaba ilaihi. Kemudian di sini dijelaskan ya bahwasanya bukan Ibnul Muallim yang pertama mengkritik. Bahkan sebelumnya sudah banyak dan mereka itu mensyiarkan ya. Bahkan kalau diperhatikan dari tahun wafatnya ya, yang dianggap berbantahan dengan Ibnu Taimiyah itu dari ulama yang sebelumnya justru Ar-Razi itu 606 sudah wafat, Ibnu Taimiyah belum lahir. Tetapi ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah itu berbantahan langsung, makanya ini dibabkan kepada yang menolak ya. Artinya kitabnya itu tidak sama dengan isinya atau tidak sama manhajnya dengan tulisan Ibnu Taimiyah. Jadi kamu perhatikan tahun-tahunnya itu ada yang sebelumnya, ada yang sezaman, ada yang setelahnya. Ibnu Taimiyah itu kan 660-an lahirnya ya. Berarti pertengahan abad ke-7 sampai abad ke-8 kalau tidak salah begitu. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada siapa saja. Yang pertama Fakhruddin Ar-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain yang wafat tahun 606. Ini yang Syajarah Barokah itu ya. Jadi Anda mau tanya siapa dia atau siapa Anda mengkritik Ibnu Taimiyah? Ya Ar-Razi, Pak. Kemudian Saifuddin Al-Amidi, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Salim ya. Kemudian Ibnul Mustawfi Al-Irbili. Ini masih yang tahun 600-an wafatnya. Ibnul Mazin ya, wafat 600. Sultanul Ulama Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdus Salam bin Al-Qasim. Ini Imam Is bin Abdus Salam kalau nggak salah ya. Sultanul Ulama kan. Abu Syamah. Kemudian Ibnu Abi Al-Minja atau Al-Manja. Ibnu Mikail ya. Ini semuanya masih wafat tahun 600-an. Berarti ulama di abad ke-7. Ibnu Nu'man ya. Kemudian Ad-Dirini nomor 10 ya, udah 10 ya. 11 Abu Muhammad Al-Qursi. Kemudian Al-Mukri Al-Maliki. Ini sudah yang wafat tahun 702. Kemudian Abdul Aziz ya, ini wafat tahun 705.
Soleh bin Abdullah al-Battaihi. Ini yang wafat tahun 707. Qadil Qudot ya. Jadi ulama enggak kaleng-kaleng Pak. Qadil Qudot ada Sultanul Ulama, ada Qadil Qudot Ahmad bin Ibrahim As-Saruji Al-Hanafi, lintas madhab. Wafat tahun 710. Ibnu Rif'ah. Siapa yang enggak kenal Ibnu Rif'ah ya? Maka di sini di komentar khusus qala Ibnu Muallim ya dan seterusnya. Itu nomor 16 ya. Wafatnya 710. Ada juga Al-Jaziri 711 wafatnya. Al-Faqih Al-Muhaddis Ali bin Muhammad Al-Baji Asy-Syafi'i 714 wafat. Ini yang mengkritik Pak. Jadi kalau ada orang mengkritik Ibnu Taimiyah, Anda tanya siapa dia, siapa Anda, ya ini orang-orangnya. Al-Qadhi Sufyuddin Al-Hindi wafat 715. Kemudian Al-Muhaddis Al-Mufassir Al-Usuli Al-Faqih Muhammad bin Umar bin Makki Al-Ma'ruf bi Ibnil Marahil ya. Ibnil Marhal apa siapa itu? Asy-Syafi'i. Wafat awal-awal abad ke-8 semua ini masih. Qadhi Qudah Al-Malikiyah. Jadi qadhi besar dalam mazhab Maliki Ali bin Mahluf di Misrah di Mesir. Wafat 718. Asy-Syaikh Al-Faqih Ali bin Yaqub Al-Bakri 724. Qadhi Qudatil Madinah. Jadi hakim besar ya atau tokoh ulama besar di Madinah. Al-Munawwarah namanya Abu Abdillah Muhammad bin Musallam bin Malik As-Solihi Al-Hambali. Madhab Hambali bahkan Qadhi Qudotnya madhab Hambali aja membuat kritik. Al-Qadhi Kamaluddin bin Al-Zamlakani. Ini semuanya masih abad ke-8 ya. 24 sudah itu. Kemudian Al-Qadhi Muhammad bin Hariri Al-Ansari Al-Hanafi, madhab Hanafi. Al-Qadhi. Al-Qadhi itu bukan gelar sembarangan ya. Kemudian Al-Qadhi Muhammad bin Abi Bakar Al-Maliki ya. Al-Hanafi Al-Maliki. Al-Qadhi Ahmad bin Omar Al-Maqdisi. Dan di situ bercerita tentang Ibnu Taimiyah di penjara dan sebagainya ya. Saya nggak usah jauh-jauh lah ya. Pokoknya kamu tahulah. Jadi kalau kamu nanya siapa Anda mengkritik, ya ini orang-orangnya. Al-Qadhi Al-Mufassir Badruddin Muhammad bin Ibrahim Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i. Ibnu Jama'ah ya. 733. Mu'asiruhu Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Al-Kalabi Al-Halabi, yang sezaman bahkan ya, yaitu Syekh Ahmad bin Yahya Al-Kalabi. Asy-Syaikh Umar bin Abi Al-Yaman Al-Lakhmi Al-Faqih Al-Maliki. Asy-Syaikh Ahmad bin Utsman At-Turkmani At-Tarkamani atau apa? Al-Juzaji Al-Hanafi Al-Juzajani. Susah kalau baca nama, itu nama tempat biasanya, kalau nggak nama marga. Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi. Abu Hayyan tafsirnya itu An-Nahrul Mat ya. Masyhur sekali perdebatannya dengan Ibnu Taimiyah itu. Kemudian itu nomor berapa tadi? Abu Hayyan itu 32 ya. 33. Asriyatus Syekh Kamaluddin ya, asriyatuhu, yang semasa, mungkin begitu maksudnya. Syekh Kamaluddin Muhammad bin Abil Hasan Ali As-Sarraj Ar-Rifai Al-Kursi Asy-Syafi'i fi kitabihi Tufahul Arwah wa Miftahul Arbah ya, dan seterusnya. Kemudian mu'asiruhu Al-Hafidz Az-Zahabi, muridnya bahkan ya. Jadi Az-Zahabi muridnya saja bahkan membuat risalah ya. An-Nasihah Az-Zahabiyah, risalah untuk Ibnu Taimiyah. Al-Faqih Syamsuddin Muhammad bin Adlan Asy-Syafi'i 35. Kemudian nomor 36 Al-Qadhi Muhammad As-Sa'di Al-Misri Al-Akhnai. Itu masih tahun 700 wafatnya ya. Kemudian Al-Hafidz Al-Mujtahid Taqiyuddin As-Subki. Ini Taqiyuddin As-Subki ayah dari yang mengarang Jamul Jawami. Ini ayahnya ya, Tajuddin. Apa? Ya Taqiyuddin namanya. Dia punya anak yang lebih top lagi, namanya Tajuddin As-Subki. Ini spesifik membantah Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim. Jadi kalau ada As-Subki itu ada yang Tajuddin ya, ada yang ini yang Taqiyuddin, ada yang Tajuddin. Qadaha fihi Al-Hafidz Abu Sa'id Salahuddin Al-Ala'i. Juga ya mengkritik lah, Qadah itu menolak ya.
atau mentoon lah bahasanya kalau nasab ya. Siapa itu? Abu Sa'id Salahuddin Al-Ala'i. Kemudian ada itu. Wa minha qauluhu bil jismiyati wal jihati wal intiqal. Pasti itu Pak yang dibicarakan Pak. Jadi masalah kita. Nanti saya tunjukkan logika agak anehnya ya ketika menanggapi konten begini. Tilmidhu al-Mu'arrikh Ibnu Syakir Al-Qutbi, muridnya sendiri, seorang Mu'arrikh Ibnu Syakir Al-Qutbi. Ya. Juga mengkritik Afifuddin Abdullah bin As'ad Al-Yafi Al-Yamani. Al-Faqih Tajuddin As-Subki. Nah, ini yang anaknya. Fi tabaqati Syafi'iyah Al-Kubra haitsu awrada man radda ala Ibnu Taimiyah kawalidihi. Jadi juga merilis siapa ulama yang ngerot atau yang membantah Ibnu Taimiyah seperti yang dilakukan oleh ayahnya atau seperti salah satunya adalah ayahnya. Atau ayahnya juga merilis begitu ya. Kemudian nomor 42 Al-Faqih Ar-Rohalah Ibnu Batuta ya. Si pengembara ya. Apa yang selalu berekspedisi ya. Ibnu Batuta ini dibantah kan bahwa Ibnu Batuta itu keliru reportasenya dan sebagainya ya. Di sini ada bantahan untuk yang meragukan kritiknya Ibnu Batuta ya. Jadi lengkap Pak kitab itu ya. Munaqashatun ya. Jadi di situ perdebatannya ini anak Rihlata Ibnu Batuta dan sebagainya itu yang ngebantah ya. Terus di sini ada jawabannya. Kemudian 43 Waliyuddin Al-Iraqi sudah masuk ke 826 wafatnya. Sudah abad 9 Al-Faqih Abu Bakar Al-Hisni 829 Alauddin Al-Bukhari 841 Al-Faqih Al-Mu'arrikh Ibnu Qadi Syuhbah 851 Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Fidurul Al-Kaminah ya. Kemudian dalam kitab juga Walisanul Mizat wa Fathul Bari ya. Dalam beberapa kitabnya alladzi qala fi mas'alati ziyarati Rasul wa hiya min asba'il masail al-manqulati an Ibnu Taimiyah. Jadi ketika Ibnu Taimiyah mengatakan la tusadduri hal itu termasuk ziarah ke makam Rasulullah Masjid Nabawi itu hal yang paling buruk yang keluar dari Ibnu Taimiyah ya. Min asba'il masail al-manqula an Ibnu Taimiyah. Kira-kira begitu ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad Hamiduddin Al-Farghani Ad-Damashqi Al-Hanafi. Kemudian Asy-Syaikh Ahmad Zarruq Al-Fasi Al-Maliki. Al-Hafidh As-Sakhawi. Al-Hafidh As-Sakhawi ini kaidahnya lazimul qauli laisa biqaulin illa idza urida ilaihi faltazimahu. Jadi kalau konsekuensi dari ucapan itu bukan ucapannya kecuali ketika diajukan lalu diterima, maka itu dianggap itu berarti juga ucapan dia. Maka hukmul kufri itu bisa bisorihil qauli au bilazimihi idza urida ilaihi wal tazimahu. Iftala wal tazamahu selalu wal tazimah ya. Jadi bisa jadi walaupun lazimul qaul kalau memang indikasinya dia menerima ya sama saja dengan mengucapkan itu sendiri. Itu Al-Hafidh As-Sakhawi nomor 50. Kemudian 51 Ahmad bin Muhammad Al-Ma'ruf bin Abdissalam Al-Misri, Ibnu Abdissalam Al-Misri. Udah tahun ke abad ke-10 ya. 931. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haythami 947. Fil Fatawa Al-Hadisah. Al-Hadisiyah ini sadis sekali ucapannya ya. Wal Jauhar Al-Munaddam fi Ziyarati Al-Qabril Al-Mu'azzam. Fi Ziyarati Al-Qabril Al-Mu'azzam. Wa Hasyiatil Idah fil Manasik dalam beberapa kitabnya. Qala fil Fatawa Al-Hadisiyah. Ini tidak saya baca kemarin, sekarang saya baca ya. Ibnu Taimiyah. Siapa itu Ibnu Taimiyah? Abdun, seorang hamba. Khaddalahullahu wa adallahu. Yang Allah burukkan dan Allah sesatkan. Wa a'mahu wa asammahu wa adallahu. Wa bidzalika saraha al-a'immatu atau sarraha al-a'immatu alladzina bayyanu fasada ahwalihi wa kidba aqwalihi. Wa man arada dzalika falaihi bi mutala'ati kalamis subki. Jadi ini adalah ulama yang sudah dijelaskan kesalahan-kesalahan dan kebohongan-kebohongan oleh para ulama. Kalau ada ingin tahu itu, maka bacalah kitabnya As-Subki. Wa waladihi At-Taj dan juga anaknya. Jadi As-Subki itu Taqiyuddin As-Subki dan juga anaknya yaitu Tajuddin As-Subki. Wa Syekhul Imam Al-Is bin Jamaah dan juga Syekhul Imam Al-Is Ibnu Jamaah. Wa ahli asrihim dan juga ulama-ulama yang semasa dengannya. Wa ghairihim minasy-Syafi'iyyati wal Malikiyati wal Hanafiyati. Ya, jadi kalau kamu mau tahu ya baca, ada
Kodi Kudot Mekah, Kodi Kudot Madinah, ada Kodi Hanafiyah, Kodi Malikiyah ya, ada Kodi Hambaliyah bahkan Hanabilah ya. Nah, ini sudah baca kemarin. Nah, belum habis ya, masih banyak ya, sabar. Kemudian setelah Ibnu Hajar siapa? Agak banyak ya. Nomor 53, Al-Mufti Mustafa bin Ahmad Asyatti ya. Al-Hambali Ad-Damashqi. Ini sudah ulama kontemporer ya, 1347 8 wafatnya. Ada Syekh Yusuf An-Nabhani. Oh ya, ini sudah ulama-ulama belum lama lah ya, 1350. Mufti Diyar Al-Misri Syekh Muhammad Bakhith Al-Muti'i. Al-Muti'i ini kalau nggak salah yang mentahqiq ya kitab Syarhul Muhaddab kalau tidak salah. Ada yang versi yang di Mesir itu yang ditahqiq oleh ini Bakhith Al-Muti'i ini 1354. Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Nah, Zahid Al-Kautsari ini yang mengatakan sebetulnya orang tafwid itu ya takwil juga, cuman takwilnya ijmali, artinya tidak berpegang kepada dhahirul makna, berpaling dari situ. Makanya kalau Imam Ahmad tafwidnya itu bila kaifin wala makna, jadi nggak dijelaskan tafsiruhu takwiluhu tafsiruhu qiraatuhu, begitu ya. Jadi itu kan sama, berarti menghindari makna dasar. Kalau takwil menghindari makna dasar juga, cuman dijelaskan. Kalau tafwid nggak dijelaskan, berarti sama-sama menghindari. Nah, disitulah namanya takwilnya, kira-kira begitu ya. Ya bebas lah ya. 56 ya. Kemudian nomor 58, 57 tadi ya. 56, 57 Syekh Salamah Al-Azzami Asy-Syafi'i. Kemudian Alimu Makkah Muhammad Al-Arabi At-Tabban. At-Tabban apa At-Tabban? Jangan At-Tabban ya. Jadi celan dalam nanti. Kemudian ini Syekh Mansur Muhammad Uwais ya. Muhammad Uwais apa Uwais? Ini yang kitabnya mungkin dibaca oleh siapa itu? Oleh Ustaz Nuruddin. Ibnu Taimiyah laisa salafiyan. Jadi Ibnu Taimiyah itu bukan salaf. Ya entah masanya juga bukan salaf dan mungkin akidahnya juga bukan akidah yang ikut ulama salaf ya. 59 ya. Sampai 59 ya. Ya kalau ditambah dengan Said Faudah ya 60 dan sebagainya, banyak sekali ya. Banyak. Jadi jangan ditanya siapa Anda mengkritik Ibnu Taimiyah. Seolah-olah tidak pernah ada yang mengkritik lalu kita muncul. Ya kalau kamu baca fatwanya Syekh Utsaimin mengkritik An-Nawawi, Pak, enggak tanggung-tanggung. An-Nawawi akidahnya keliru. Ibnu Hajar juga keliru semua ya. Mestinya kan kita cari yang sepadan yang mengkritik gitu ya. Itu baru relevan siapa Anda gitu. Jadi kalau tiba-tiba menyalahkan ulama zaman dulu nggak punya pegangan, baru itu masuk akal siapa Anda. Dan biasanya mereka itu ketika membela Ibnu Taimiyah itu membacakan pujian-pujian ulama kepada Ibnu Taimiyah. Misalnya pujian Asyuti. Bagaimana komentar Asyuti? Bahkan misalnya pujiannya Az-Zahabi. Misalnya mengatakan imamun faqihun hafidun atau apa alama. Itu kan pujian mengakui keilmuannya, tidak ada yang mengingkari keilmuannya. Mestinya bukan itu, kalau mau membantah ini bukan menghadirkan pujiannya, tapi hadirkan ulama yang membela dari bantahan. Misalnya Ibnu Hajar membantah. Kamu cari ulama bukan yang muji Ibnu Taimiyah, tapi yang mengkritik bantahannya Ibnu Hajar itu. Jangan menurut saya Ibnu Hajar keliru, wah susah itu, udah ngelaut kalau begitu. Oh, Ar-Razi yang keliru itu, wah susah. Susah itu, jadi harga bawang itu. Jadi begitu, cara mainnya begitu. Jadi cari kalam-kalam ulama. Misalnya Ibnu Katsir membela, ya cari pembelanya di mana. Oh, Ibnu Taimiyah itu adalah seorang alim, seorang ulama. Itu bukan pembelaan, itu pujian. Karena poin yang dikritik apa? Misalnya akidah tajsimnya, misalnya. Cari ulama yang sepadan yang menolak kalau Ibnu Taimiyah itu mujassim dan membantah kritiknya ulama kepadanya. Itu namanya seimbang kita. Kalau tiba-tiba kita baca-baca sendiri terus oh itu nggak cocok, itu keliru itu, wah susah itu. Oh itu fitnah itu ya. Kalau untuk Said Faudah mungkin masih orangnya masih hidup ya. Kalau kamu baca kitabnya ulama dulu terus kamu bilang itu salah itu. Oh itu nggak benar kitabnya itu. Terus menurut siapa nggak benar? Ya menurut saya. Ya justru itu baru cocok ditanya siapa Anda mengkritik orang yang mengkritik Ibnu Taimiyah. Jadi runutannya adalah Ibnu Taimiyah dikritik oleh ulama. Anda tidak terima, harus hadirkan kritikan ulama juga kepada ulama-ulama yang mengkritik Ibnu Taimiyah. Itu baru fair. Jangan siapa Anda mengkritik Ibnu Taimiyah. Setelah dibacakan kitabnya, Anda pula yang mengkritik Ibnu Hajar misalnya, mengkritik As-Sakhawi misalnya. Baru itu cocok siapa Anda mengkritik As-Sakhawi.
Maka bagaimana menghindarkan dari pertanyaan itu? Ya hadirkan kitabnya. Jangan kitabnya Syekh Utsaimin ya. Harus yang ya brandingnya lah ya. Kalau kamu baca kitabnya Syekh Utsaimin, wah itu masih masuk kepada siapa Anda. Ini dikritik Ibnu Taimiyah dari yang sezaman kok. Yang levelnya itu sudah Sultanul Ulama, Hujjatul Islam, dikritik orang sekarang mau ngapain? Itu baru cocok siapa Anda. Kan begitu sebetulnya gampangnya mah ya. Allahumma hadina hadasabil.